Sindiran nyelekit, Ganjaris, soal baliho Puan Maharani di mana-mana. Pembukuan mungkin berjalan di wilayah baliho pinggir jalan ya, sementara Pak Ganjar kan, kami ini fans clubnya, yang kami tahu ada beliau berjalan di wilayah-wilayah kerja masyarakat dan sebagainya. Ini itu adalah iklan, dan iklan biasanya dalam sebuah tontonan lebih baik di skip daripada mengganggu keasikan. Momentum dia sebagai ketua DPR, makanya dia mulai deh melakukan kritikan-kritikan itu. Nah, apakah kemudian kritikan ini mengartikan juga PDI Perjuangan sudah mulai menjaga jarak dari Pak Jokowi? Gitu ya? Baik, saya ingin kembali ke Pak Siswo, karena masyarakat menilai rasa-rasanya kurang berempati di tengah pandemi seperti ini, kemudian mengeluarkan uang untuk memasang baliho seperti ini misalnya. Bagaimana Anda menjawab sasaran vandalisme dari masyarakat, beberapa baliho yang dicoret-coret misalnya? Ini adalah satu usaha, Mbak. Jadi mengingatkan masyarakat tetap menjaga prokes dan sebagainya, supaya penularan COVID-19 ini segera terhenti begitu, Mbak. Apa sih yang kurang dari Puan? Anak seorang mantan presiden, anak seorang pemimpin partai besar, Megawati, pernah menjadi menteri, bahkan sekarang menjabat sebagai ketua DPR RI. Rekam jejaknya seharusnya bisa mengangkat namanya dan gak susah menjualnya ke publik. Tetapi ternyata publik bicara lain, bahwa mereka masih belum ingin Puan memimpin negeri ini. Politik memang relatif. Konflik internal bisa saja terjadi. Sebenarnya, setiap partai politik mempunyai konflik internal masing-masing. Namun, apa yang dilakukan malah menyeret dirinya untuk tidak disukai oleh publik. Konflik di internal PDIP antara Ganjar dan Puan menguatkan adanya friksi di internal PDIP. Friksi yang dimaksud yakni gesekan antara kelompok atau faksi loyalis klan Soekarno dengan faksi reformis PDIP yang ingin suksesi di tubuh partai dilakukan lebih terbuka. Pergolakan antara kalangan loyalis yang ingin nominasi itu harus ditentukan lewat restu dengan kalangan reformis yang ingin nominasi ditentukan lewat meritokrasi. Konflik ini juga tak lepas dari bertebarannya baliho-baliho dengan gambar Puan Maharani hingga terjadi gesekan antara Ganjaris dan Puan. Kami itu ngefans dengan Pak Ganjar karena beliau itu nggak masang-masang baliho persis seperti zaman Pak Jokowi dulu. Ya, kami suka karena beliau tuh kerja gitu. Mereka apa ya, teman-teman apalagi di Ganjaris ini yang sekarang jumlahnya sudah mendekati 4.000 di seluruh tanah air ini menyukai Pak Ganjar karena memang beliau bukan figur baliho, beliau adalah figur yang kita lihat kerja ada di hati masyarakat. Itu saya pikir itu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seorang pengamat dari Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menduga promosi Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP, Puan Maharani via papan iklan atau billboard dan baliho untuk mengunci jatah calon presiden PDIP. Ia menduga penanaman baliho ini agar masyarakat tidak membicarakan Ganjar Pranowo. Banyak baliho ini ya pastinya untuk meningkatkan popularitas dia, tapi sebagai awalan bagus. Tapi perlu ada hal yang lebih diperjuangkan lagi oleh Mbak Puan. Waktu jadi Menteri Menko PMK, Mbak Puan itu gagal memanfaatkan momentum revolusi mental waktu itu. Coba waktu itu dia perkuat dan seriusi itu program revolusi mental, pasti tingkat popularitas dan elektabilitasnya lebih tinggi dari sekarang. Bertebarannya baliho Ketua DPR Puan Maharani di berbagai daerah di Indonesia mendapat sorotan Ganjaris. Sukarelawan pendukung Ganjar Pranowo, Ketua Umum Ganjaris, Mas Joprai, menyindir Puan dengan mengatakan memimpin itu teruji di lapangan, bukan di baliho. Pembukuan mungkin berjalan di wilayah baliho pinggir jalan ya, sementara Pak Ganjar kan, kami ini fans clubnya, yang kami tahu ada beliau berjalan di wilayah-wilayah kerja masyarakat dan sebagainya. Pemimpin yang kebanyakan baliho justru seperti menunjukkan dia selama ini tidak banyak melakukan apa-apa. Makanya kini sibuk promosikan diri, kata Mas Joprai kepada wartawan Senin 2 Agustus.
Ia memastikan bahwa Ganjaris tidak akan mengikuti gaya pendukung Puan Maharani dalam mempromosikan Ganjar Pranowo. Ya enggak lah, ya enggak ikutan pasang lah, kami mendukung Pak Ganjar. Justru karena beliau bukan politisi baliho, mirip gaya Pak Jokowi. Tentu tidak, kami itu ngefans dengan Pak Ganjar karena beliau itu nggak masang-masang baliho persis seperti Pak Jokowi dulu. Ya, kami suka karena beliau itu kerja. Masa Ganjaris menyayangi baliho? Baliho adalah benda mati di pinggir jalan, sementara kami adalah rakyat jelata yang menyukai kinerja Pak Ganjar. Yang milih presiden nanti adalah rakyat, bukan baliho, ucapnya. Ini menyukai Pak Ganjar karena memang beliau bukan figur baliho, beliau adalah figur yang kita lihat kerja ada di hati masyarakat itu, saya pikir itu. Prai meyakini masyarakat dapat menilai soal baliho Puan Maharani yang berada di mana-mana. Ganjaris menginginkan pemimpin dalam negeri kuat di hati masyarakat. Baliho itu tidak membuat publik mengerti, baliho cuma sarana promosi, sama kayak iklan produk. Kami tidak ingin pemimpin Indonesia hanya kuat di baliho, bukan kuat di hati rakyat, ujarnya. Sementara itu, Ganjar enggan berkomentar banyak soal banyaknya baliho Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dia hanya mengatakan belum ada arahan dari partai untuk kepala daerah memasang baliho. Belum dapat tuh saya, kata Ganjar singkat sembari masuk ke ruang kerjanya, Semarang, Senin 2 Agustus. Di kota Semarang, baliho Puan Maharani dengan tagline kepak sayap kebinekaan terpasang di banyak tempat, seperti Jalan Pahlawan, beberapa di Jalan Sultan Agung, Jalan Pandanaran, Jalan Majapahit, dan lainnya. Untuk diketahui, anggota DPR RI fraksi PDIP Hendrawan Supratikno sudah memberi penjelasan soal baliho Puan Maharani. Menurut Hendrawan, selain baliho, ada billboard Puan Maharani yang terpasang di kader PDIP di Senayan. Yang dipasang itu bermacam-macam, billboard itu spontanitas kolektif fraksi, yang baliho dan spanduk ada yang dipasang oleh DPD atau DPC, kader di daerah dan para relawan, kata Hendrawan Senin 2 Agustus. Anggota DPR yang memasang billboard, katanya. Di sisi lain, pemasangan baliho Puan Maharani ini merupakan ajang pembungkaman dan penjegalan agar orang-orang tidak membicarakan Ganjar. Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menduga promosi Ketua DPR yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani via papan iklan atau billboard dan baliho untuk mengunci jatah calon presiden. Baliho itu sebenarnya sekaligus ingin mengunci, menggembok, supaya tidak ada lagi pembicaraan bahwa Capres 2024 dari PDIP itu Ganjar Pranowo, ujar dia kepada wartawan Selasa 3 Agustus. Jadi, baliho yang masih ada di mana-mana kemudian dipasang oleh semua anggota PDIP itu adalah gembok yang sengaja memang dipasang untuk mengunci suara publik. Lanjutnya, bahwa tak ada lagi pembicaraan Capres 2024 selain Puan, Capres PDIP ya Puan, dan itu sangat nyata dan jelas, ia menambahkan. Adi juga menilai pemasangan baliho tersebut cukup ampuh untuk menutup peluang Ganjar di internal PDIP. Artinya, kerja-kerja politik partai itu bekerja untuk Puan, bukan untuk Ganjar. Karena baliho Ganjar kan tidak ada satupun yang muncul. Secara internal memang cukup ampuh untuk menutup ruang gerak pembicaraan tentang Ganjar yang akan maju dari PDIP. Itu sudah tidak ada lagi, ujar dia. Meski demikian, Adi menyebut, promosi Puan itu belum tentu bisa mendongkrak elektabilitasnya sebagai calon presiden atau wakil presiden. Pasalnya, promosi lewat media visual hanya berarti popularitas, belum masuk ke tahap tingkat keterpilihan. Dalam politik, popularitas itu tidak bisa otomatis dikonversi menjadi elektabilitas. Orang populer itu belum tentu dan otomatis akan dipilih, masih ada PR lanjutan, jelasnya. Ia pun mempertanyakan kerja politik Puan yang bisa menyentuh langsung masyarakat, terutama terkait pandemi COVID-19. Makanya, setelah baliho-baliho muncul, mestinya harus dibarengi kerja-kerja politik yang nyata, terutama di masa pandemi semacam ini, jelas Adi. Dari sejumlah hasil survei, tingkat elektabilitas Putri Megawati Soekarno Putri itu memang masih rendah. Misalnya, dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC, pada 1 April menyatakan jika tingkat elektabilitas Puan masih berada di angka 1,7%. Kemudian, dari hasil survei Carta Politika, pada 29 Maret, tingkat elektabilitas Puan 1,2%. Bahkan, hasil sigil Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada 22 Februari menyatakan bahwa tingkat elektabilitas Puan berada di angka 0,1%.
Internal PDIP sempat bergejolak beberapa waktu lalu. Pasalnya, kader PDIP yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak diundang dalam agenda yang dihadiri Puan di Jawa Tengah. Nama Ganjar memang santer dijagokan sebagai salah satu calon presiden yang bakal diusung PDIP. Terlebih, tingkat elektabilitas dan popularitas Ganjar jauh di atas Putri Ketua Umum Megawati Soekarno Putri itu. Terkait rumor kompetisinya itu, Ganjar pernah menyebut sangat menghormati Puan karena berjasa besar dalam menjadikannya Gubernur Jawa Tengah pada 2013. Mbak Puan. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.